Halo teman-teman, apa kabar? Senang rasanya di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif bersama saya Asy Mohtar dan juga Bapak Munsif yang mengajar di SMP Negeri 201 Jakarta. Di kesempatan kali ini bersama-sama kita akan membahas materi tentang mata pelajaran biologi, tentunya diperuntukkan untuk kamu semua yang berada di sekolah menengah pertama dengan tema kita kali ini yaitu klasifikasi makhluk hidup dan juga ekosistem. Kita langsung tanya-tanya kepada Pak Munsif. Halo Pak Munsif, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Asti, apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Betul ya Pak ya, hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup dan juga ekosistem. Ya betul. Hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu jumlahnya banyak dan bermacam-macam, maka perlu diklasifikasikan. Baik. Termasuk ekosistem. Baik. Kaitannya dengan sikap kita terhadap lingkungan, supaya lingkungan kita tetap lestari. Ya, begitu. Ya, sebelum nanti Pak Munsif menjelaskan materi secara keseluruhan, ada baiknya jika bersama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Silakan. Tadi sudah jelas kita bisa melihat bersama ada berbagai jenis makhluk hidup ya. Mungkin Pak Munsif bisa menjelaskannya lebih lanjut untuk teman-teman semua. Silakan Pak. Jadi dari tayangan tadi kita lihat ada berbagai macam hewan ya. Ada bintang laut, kemudian ada hewan yang besar seperti tadi ada kucing ya. Ada juga burung. Kemudian ada lagi juga lingkungannya. Ternyata setiap makhluk hidup itu memiliki kesesuaian, kekhasan antara makhluk hidup dengan tempat tinggalnya. Nah, misalnya ikan seperti ini. Nah, ini mereka dan ini capung ya. Nah, itu lingkungannya berbeda dengan ikan tentunya. Nah, ini pohon yang rindang. Di situ ada tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, mereka merupakan penyusun ekosistem. Baik. Nah, semut dengan khas habitatnya, ya, seekor kucing hutan rupanya ini. Nah, ini juga memiliki habitat yang berbeda-beda. Nah, ini beruang. Nah, juga apa namanya? Ini ya, semacam keluarga besar orangutan ya. Nah, ini beruang kutub juga punya kekhasan kehidupan di kutub. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut bagaimana keterkaitan antara mereka dengan lingkungannya. Bagaimana keterkaitan makhluk hidup tadi dengan lingkungannya, betul. Ya, dan kami akan membuka line telepon bebas pulsa untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Munsif tentunya dengan tema kita kali ini yaitu klasifikasi makhluk hidup dan juga ekosistem. Tentunya di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046 lalu SMS di 0852 8386 8667 dan juga Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan seperti biasa pada akhir segmen nanti kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Baiklah, sudah siap semuanya, kita akan bersama-sama membahas materi ini. Oke. Bersama Pak Munsif. Ya, baik. Silakan. Kita bahas saja ya bersama-sama. Ya, baik, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup dan ekosistem. Baik. Kita mulai dari yang pertama, ya indikatornya dulu ya kita bacakan. Siswa dapat menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Ya. Jadi makhluk hidup itu diklasifikasikan itu ada 3 ya, ada 3 dasar. Yang pertama adalah berdasarkan habitatnya. Ya, contoh klasifikasi makhluk hidup berdasarkan habitatnya, misalnya ada tumbuhan air ya sering disebut dengan nama hidrofit. Ya, misalnya ada teratai gitu ya, enceng gondok gitu ya. Kemudian ada xerofit yang hidup di tempat kering misalnya. Nah, itu adalah klasifikasi berdasarkan habitatnya.
Kemudian ada juga klasifikasi yang termasuk konvensional adalah berdasarkan kegunaannya. Kita bisa lihat ya, kalian kenal ada yang disebut dengan nama misalnya tumbuhan papan. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat rumah, misalnya jati ya, kayu meranti itu tumbuhan papan. Ada tumbuhan obat misalnya. Misalnya ada kunyit, ada jahe ya, kemudian ada sereh. Nah, itu mereka untuk obat-obatan. Termasuk klasifikasi berdasarkan kegunaan. Baik. Ada juga misalnya tumbuhan pangan. Ada padi, ada gandum, jagung gitu ya. Nah, klasifikasi yang populer dan digunakan dalam ilmu biologi adalah cara yang modern, ialah berdasarkan persamaan ciri morfologi. Baik. Apa itu persamaan ciri morfologi? Adalah persamaan ciri bentuk tubuhnya. Bisa kita lihat misalnya harimau dengan kucing. Itu memiliki persamaan yang mirip sekali. Apanya? Misalnya memiliki sama-sama gigi taring yang kuat, kemudian kakinya memiliki cakar, ya, kemudian memiliki bantalan yang empuk. Nah, itu mereka dikelompokkan dalam, nanti diklasifikasi ada famili namanya Felidae, ya. Nah, itu termasuk keluarga kucing. Pada tumbuhan juga demikian. Pokoknya dasarnya adalah morfologi, ya, ciri-ciri tubuh makhluk hidup. Semakin banyak persamaan ciri morfologi, maka makhluk hidup tersebut dikelompokkan dalam satu kelompok. Semakin jauh persamaannya, maka kelompoknya akan berbeda. Nah, itu ya. Nah, dari dasar klasifikasi ini, coba kita memasuki soal yang terkait dengan indikator tersebut. Soalnya begini, coba ya. Sistem klasifikasi modern yang mengelompokkan tumbuhan, padi, rumput, dan kelapa dikelompokkan dalam kelompok Gramineae adalah berdasarkan titik-titik. A. Persamaan habitat. B. Persamaan kegunaan. C. Persamaan ciri-ciri morfologi. Atau yang D. Persamaan ukuran tubuh. Ya. Sudah dijelaskan baru saja ya disampaikan oleh Pak Munsif. Nah, jawabannya adalah kalau soal seperti ini, jawabannya C. Ya. Mengapa menjawab C? Kita lihat padi, rumput, ya, ini kita lihat penjelasannya. Nah, ini kita ambilkan contoh langsung tumbuhan padinya ya. Ini mereka memiliki persamaan yang sama dengan kelapa gitu ya. Dengan pokoknya yang Gramineae, itu dia daunnya seperti pita ya. Padi dengan kelapa itu daunnya seperti pita bentuknya. Kemudian keping bijinya itu satu ya. Kalau dikotil itu dua. Nah, kelapa juga termasuk monokotil, ini berkeping satu. Kemudian batang beruas-ruas. Nah, ini apalagi pada pohon kelapa, itu kelihatan sekali ruas-ruasnya. Nah, kemudian ada akar yang serabut. Nah, ini ya. Jadi, oleh karena itu mereka pengelompokannya adalah berdasarkan ciri-ciri morfologi. Jawabannya D tadi ya. Jawabannya C ya Pak ya? C ya, oke, maaf C. Oke, sebelum kita masuk pada indikator berikutnya, kita akan menerima penelpon terlebih dahulu. Pak Munsif, langsung saja kita sapa. Halo Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Halo. Iya, dari siapa dan di mana? Dari siapa di mana nih? Nathan di Slawi. Nathan di Slawi ya? Iya. Baik, Biology Nathan is excellent. Oke, biologi is excellent. That's good. Oke, Nathan pertanyaannya apa? Apa Nathan? Apa yang dimaksud bioma dalam habitat? Apa yang dimaksud dengan bioma dalam habitat? Bioma dalam habitat. Baik, terima kasih Nathan atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya ya. Nathan di Slawi bertanya, apa yang dimaksud dengan bioma dalam habitat? Silakan Pak Munsif. Oke, ya. Jadi Nathan pertanyaannya terkait dengan ekosistem ya, nanti bab berikutnya. Tapi kita jawab saja. Jadi kita masuk dulu habitat dulu ya. Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup itu melangsungkan kehidupan. Misalnya air tawar adalah habitatnya ikan mas misalnya ya. Jadi tempat hidupnya. Nah, sekarang kalau bioma, ya, bioma itu adalah kesatuan ekosistem yang lebih luas, ya. Misalnya bioma padang pasir, misalnya, atau bioma padang rumput, itu lebih luas dibandingkan dengan habitat. Jadi berbeda antara bioma dengan habitat, ya, berbeda, gitu. Jadi bioma adalah skop atau keterkaitan ekosistem tapi dalam skala luas.
disebut dengan nama bioma. Ya, oke. Iya. Nathan di Slawi. Ya, sudah dijawab pertanyaan kamu oleh Pak Munsif, dan Asi ingin mengingatkan juga bahwa teman-teman yang saat ini tidak bisa menyaksikan siaran pendidikan interaktif langsung melalui layar televisi, teman-teman masih bisa menyaksikannya melalui live streaming dan juga bisa mendownload video on demand di tva.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan soal-soal yang dibahas oleh Pak Munsif di kesempatan kali ini. Kita akan lanjut lagi yuk, Pak Munsif, pada indikator berikutnya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kita lanjutkan indikator berikutnya ya. Ya, indikator yang 4.2 ya. Seperti ini indikatornya, siswa dapat menentukan cara penulisan spesies yang benar. Baik. Ya. Nah, perlu kita perhatikan dalam penulisan spesies ya, itu dalam sistem klasifikasi modern itu menggunakan sistem disebut dengan nama binomium nomenklatur atau tertulis dengan dua kata tunggal. Kita lihat bahwa pengklasifikasian atau penamaan ini itu bukan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa setempat ya, bahasa Indonesia misalnya. Itu ditulis dengan bahasa Latin, tetapi dengan dua kata tunggal. Mungkin lebih jelas lihat contoh ya. Lihat contoh. Padi. Padi itu penulisannya adalah dengan bahasa Latin. Oryza sativa. Lihat dua kata tunggal. Oryza kata pertama, sativa kata kedua. Ya. Oryza ini menunjukkan genus nantinya. Sativa itu menunjukkan penunjuk spesies. Namun perlu kalian perhatikan bahwa penulisannya adalah kalau misalnya tidak di garis bawah, maka harus ditulis miring atau italik. Perhatikan ya. Tapi kalau di garis bawah harus terpisah. Ingat-ingat. Dan huruf besarnya ada di kata pertamanya. Di belakangnya tidak. Oleh karena itu bisa kalian teliti lebih baik, lebih detail lagi. Jangan sampai penulisannya salah. Ya, jadi kalau misalnya Oryza sativa, hurufnya besar semua, salah. Ya, nanti coba lihat, perhatikan nih. Langsung contoh biar kalian berlatih ya. Coba lihat contohnya. Ini sekalian, satu lagi pada manusia. Juga Homo sapiens. Dua kata tunggal, cetak miring. Homo sapiens, boleh tidak cetak miring, tetapi garis bawah terpisah. Nah, gitu ya. Nih, ada soalnya nih, kalian bisa berlatih ya. Cara penulisan yang benar untuk spesies jagung. Ayo, lihat ya. Nih, yang benar hanya satu nih. Ya, semuanya Ziamais semua. Tapi mana yang paling tepat? Coba dari keterangan Bapak tadi ya. Ternyata jawabannya adalah D tentunya ya. Kenapa D? Ini Ziamais kan tertulis miring ya. Ini kenapa yang C salah? Karena yang salahnya? Kesalahan di mana? Karena ini ada tidak dipisah. Lihat antara Z dengan mais garisnya nyambung. Nah, begitu harus teliti ya, harus jeli kalian dalam mencirikannya ya. Baik, meskipun ada garis bawahnya pun terpisah ya, Pak ya. Terpisah ya. Ingat-ingat, dua kata tunggal. Baik. Bukan bahasa Inggris ya, tidak menggunakan bahasa Inggris. Oke, dan saat ini Pak Munsif kita sudah tersambung dengan penelpon di kesempatan kali ini yang kedua. Langsung saja kita sapa. Halo Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Halo, I love biology so much, dari Nathan di Slawi. Oke, that's very nice of you, Nathan. Silakan pertanyaannya apa? Apa nama spesies dari pisang dan jeruk? Apa nama spesies dari pisang dan jeruk ya? Pisang dengan jeruk ya? Iya, baik. Oke. Terima kasih. Ya, Nathan ya. Iya. Ini kebetulan jangan alumni sekolah saya nih. Saya dari Slawi ya. Oh gitu. Saya dari Adiwarna Tegal ya. Coba Nathan ya. Diperhatikan. Bapak kasih slide kosong ini ya supaya Nathan lebih jelas. Jadi untuk ini penamaan spesies tadi pisang dan jeruk. Pisang dengan jeruk ya. Jadi kalau pisang, perhatikan ya, ini menggunakan tulisan tangan. Ingat aturan-aturannya. Jadi kalau pisang itu bahasa biologinya Musa paradisiaca. Ingat-ingat ya. Musa paradisiaca. Ini tanpa garis bawah berarti ini kalau miring ya? Tidak garis bawah. Ya. Tapi kalau tidak miring di garis bawah. Dan garis bawahnya terpisah. Jeruk ya. Baik. Jeruk macam-macam. Ambil jeruk Bali ya. Nah, jeruk Bali misalnya. Ini bahasa biologinya Citrus maxima ya. Oke, ada jeruk Bali, ada jeruk Garut, jeruk Medan, itu namanya variasi. Ada Citrus nobilis, ada Citrus lemon, ada Citrus aurantifolia. Ya, pokoknya selalu dua kata tunggal. Untuk kalian SMP tidak terlalu risau dengan menghafalkan bahasa Latin ya. Biasanya yang muncul adalah penulisan yang benar. Syukur-syukur bisa menghafalkan ya Asti. Iya. Ya, nah, kalau kuliah
Ini harus hafal nih bahasa Latin ini. Yang ditanyakan adalah bahasa Latinnya betul, ya. Oke, Nathan, bagus pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Nathan sudah dijawab oleh Pak Munsif dan sekarang ini kita akan lanjut menjawab pertanyaan Pak kali ini melalui Facebook. Oh, Facebook ya. Sudah masuk dari Sinta Dewi. Pertanyaannya adalah jelaskan mengapa makhluk hidup diberi nama ilmiah. Kenapa Pak? Tadi kenapa kok makhluk hidup dikasih nama ilmiah? Nama ilmiah. Betul. Kenapa? Jadi gini, makhluk hidup ya diberi nama ilmiah tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempelajari menjadi satu aturan. Baik. Sehingga ada keteraturan. Jangan sampai misalnya pisang. Pisang kalau misalnya versi Inggris banana. Versi Sunda apa? Cau ya. Versi Jawa gedang. Berbeda-beda. Sehingga untuk menyampaikan persepsi, bahasa ilmu pengetahuan saat itu yang berkembang adalah bahasa Latin. Sehingga diberilah nama ilmiah. Sehingga untuk memudahkan mempelajari dan satu kesatuan bahasa. Oke, begitu ya. Ya, Sinta Dewi, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Pak Munsif dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain yang juga ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan melalui telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Akan kami tampung pertanyaan dari kamu semua sesaat lagi. Tentunya karena siaran pendidikan interaktif akan segera kembali setelah yang berikut ini.